قال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang yang beriman, wajib untuk kalian berpuasa sama setelah diwajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada seluruh pimpinan UT Inalum, ada Pak Khairuman selaku komisaris, para pejabat daerah Kabupaten Batubara, para ustaz yang hadir pada kesempatan hari ini, dan semua kita. Saya punya waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan topik tausiah menjelang berbuka ini. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi bahwa cerita Ramadan sebenarnya adalah proyek yang sangat diperlukan oleh seorang manusia ketika dia menginginkan sukses dalam hidup, apapun itu. Kemarin kita start Ramadan, kita adalah orang beriman, cuma dengan kualitas keimanan yang masing-masing relatif. Ada orang yang pernah berdosa, ada orang yang belum, mungkin saja dosa kecil, dosa besar dan sebagainya, tapi mereka berada dalam satu halaman besar atau sebuah ruangan besar yang bernama Ramadan ini, yang akhirnya Allah berharap output kita itu adalah takwa. Dan saya ingin jelaskan, ingin sampaikan kepada kita apa sebenarnya hebatnya takwa. Terus terang, ada satu peristiwa besar yang harusnya tetap kita ingat dalam kehidupan atau sejarah kehidupan manusia. Dan jika kita memahami ini, maka kita akan insya Allah lulus dari Ramadan. Peristiwa itu adalah peristiwa pertama sekali orang tua kita Adam keluar dari surga. Allah sebenarnya melakukan test drive, istilahnya kalau itu kendaraan. Kenapa harus di surga? Adam adalah makhluk yang dia rencanakan untuk menjadi mandatarisnya di bumi. Sehingga apapun perilaku manusia di bumi selama itu kebaikan, sebenarnya mereka sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam tanda petik. Dan Allah mau pekerjaan ini dikerjakan dengan benar, dengan memberdayakan semua perangkat kemanusiaan. Perangkat kemanusiaan yang membedakan dia dari manusia yang lain. Maksud saya makhluk yang lain. Perangkat kepribadian kita itu ada akal, ada nafsu, dan ada hati. Allah mau kombinasi yang tiga ini berjalan dengan bagus dan seimbang. Ketika diciptakan, sebelum diciptakan, Allah memberi kabar kepada para malaikat, dan malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Singkat cerita, Allah mengatakan, tidak, aku lebih paham dari apa yang kalian tahu. Jemaah yang mulia, akhirnya setelah Adam diciptakan, Adam disuruh presentasi di depan para malaikat. Adam, coba ceritakan semua yang kau tahu tentang bumi. Maka Adam menceritakan bahwa di bumi itu ada hutan kayunya bisa kita buat jadi ini, jadi ini, jadi ini. Di bumi itu ada emas, ada perak, ada besi, ada minyak dan sebagainya. Itu bisa kita olah menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Sesuatu yang akhirnya membuat para malaikat terperangah, dan mereka mengatakan bahwa Maha Suci Engkau Tuhan, karena memang kami tidak faham. Apa kelebihan yang dipaparkan di depan para malaikat adalah kemampuan berfikirnya Adam. Terus ada satu potensi yang bernama nafsu, dan ini harus dites juga. Apakah nafsu ini layak pakai untuk di bumi? Maka tidak ada tempat untuk mengetes nafsu kecuali tempat di mana nafsu tidak berdaya lagi untuk bicara. Teori hadis mengatakan surga itu adalah ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Dia adalah sebuah tempat yang mata tidak pernah melihat kesenangan seperti itu, telinga tidak pernah mendengarkan kesenangan seperti itu, dan tidak ada manusia paling bernafsu sekalipun yang pernah menghayalkan kenikmatan seperti itu. Nabi pernah menceritakan bahwa kesenangan surga dengan kesenangan dunia
itu seperti kau meletakkan telunjukmu ke dalam lautan dan kemudian mengambilnya kembali, dan sisa air yang ada dalam telunjukmu itulah kesenangan dunia, sementara lautan itulah kesenangan surga. Tapi apa yang terjadi di surga? Kenapa Adam harus keluar dari surga? Bermula dari ada kalimat la taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon ini. Kata-kata jangan deketin pohon ini itu tidak ada masalah bagi Adam. Tapi setan yang sudah kadung dendam kepada Adam itu mencari di mana titik kelemahan manusia, dan ternyata ketemu. Kelemahan manusia itu ternyata ada pada larangan itu. Setan masuk dan bertanya, Adam, setan ya, iblis ya, iya. Tolong, tunggu, dengarkan. Inni lakuma minan nasihin. Aku cuma mau ngasih nasihat saja. Terus terang Adam, kau tahu nasibku bagaimana, dan aku tidak mau kau ikut sepertiku. Aku tidak mau kau keluar dari surga. Aku mau tanya sama, enak nggak di sini? Enak. Senang nggak? Senang. Mau nggak kalau dikeluarkan? Oh, janganlah. Nah, kalau kau tidak mau dikeluarkan dari sini, pernah nggak kau dengar, kau pikirkan, kenapa Tuhan melarangmu untuk mendekati pohon itu? Tidak, itulah otakmu itu harusnya dipakai. Tidak semua perintah itu harus dikasih tahu kenapanya, dan tidak semua larangan itu harus dikasih tahu kenapanya. Itulah kenapa kau dikasih otak beda dengan orang yang lain. Kau pikirkan itu. Coba bayangkan. Ada apa dengan pohon itu? Kenapa semua kenikmatan kau dikasih, yang satu ini tidak? Adam tidak sampai berpikir sejauh itu. Maka apa kata setan? Di sini masuk benihnya, itu masuk. Dan ini penyakit yang selalu menimpa kita manusia. Kau tahu, kalau kau suka tinggal di surga, Tuhan tidak punya rencana kau kekal di surga. Tuhan mau kau cepat keluar, dan itu kenapa kau dilarang mendekati pohon ini. Karena jika buah pohon ini kau makan, kau akan kekal dan rencana Tuhan akan buyar. Adam terperangah, rasional. Terserah, kau mau terima tidak ada masalah, tidak terima juga nggak masalah. Aku cuma ngasih nasihat. Tapi kalau aku sampaikan kepadamu, aku sarankan kau makan buahnya. Tahu Bapak Ibu di mana masalahnya? Sampai sekarang kita punya persoalan, kita tidak berani keluar dari zona nyaman hidup kita. Itu masalahnya. Ada berapa banyak orang diberikan jabatan, ketika sampai pada akhir masa jabatan dia sangat mengalami trauma psikologis, sehingga akhirnya dia mengalami yang disebut dengan post power syndrome. Kenapa? Karena dia khawatir keluar dari zona nyaman dia selama ini. Ada orang punya jabatan, ketika dia akan berhenti dari jabatannya atau mendengar isu bahwa dia akan dimutasi, mungkin dia akan berpikir bagaimana caranya dia jangan keluar dari suasana itu. Maka dia akan melakukan apa saja sampai pada tingkat melanggar apa maunya Allah, karena dia khawatir kehilangan itu semua. Jadi di mana masalah besar manusia? Nabi pernah mengatakan semua kita ini bisa masuk surga kecuali yang nggak mau. Saya sering mengatakan, siapa musuh besar yang menyebabkan kau tidak bisa masuk surga? Siapa makhluk yang paling tidak suka seorang manusia masuk surga? Jawabannya, bukan setan, tapi dirimu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, disinilah Ramadan Allah seakan-akan membalikkan cerita sejarah itu sama kita. Seakan-akan Allah bilang sama kita, kalian mau masuk surga? Mau. Betul? Betul. Serius mau masuk surga? Serius. Oke, baik. Kemarin ada alasan bahwa karena sebab ada iblis maka Adam keluar dari surga. Sekarang setannya aku belenggu. Aku cuma minta satu hal kepada kalian, silahkan kendalikan nafsu kalian. Jangan melakukan sesuatu yang mengikuti apa maunya nafsu kalian. Hari ini kita buktikan face to face. Kita buktikan aku dan kalian bahwa surga itu ditentukan pada kemampuan kalian menahan kendali nafsu kalian. Kalau bahasa Quran, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mereka yang menahan nafsunya dari semua keinginan yang tidak terkendali, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Artinya ternyata
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, apa output yang diinginkan dari Ramadan? Cuma satu, takwa. Apa sebenarnya sparring partner atau kompetitor takwa dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita tidak bisa sampai kepada derajat takwa? Cuma satu, ketidakmampuan kita mengendalikan diri kita sendiri. Saya mau sampaikan, ini kena waktunya sedikit, saya punya waktu sampai berbuka 6 menit lagi. Saya mau sampaikan, seorang kalau ke masjid, dia melakukan sholat, orang tidak boleh membawa jabatannya di sana. Presiden boleh masuk masjid, tapi dia tidak boleh menjadi presiden saat dia sholat. Pengusaha boleh masuk masjid, tapi dia tidak boleh menjadi pengusaha saat dia sholat. Seorang ustadz masuk masjid, tapi dia tidak boleh jadi ustadz saat dia sholat. Semua kita di ruang sholat itu hanya boleh menjadi hamba Allah, sehingga berdiri, rukuk, sujud dan semuanya harus dilakukan dengan tata cara budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sholat. Beda dengan haji. Kalau haji, seorang presiden boleh berangkat haji dengan fasilitas seorang presiden, dia hanya harus menanggalkan pakaian jabatannya di saat dia melaksanakan ibadah haji. Selebihnya dia boleh dapat tenda khusus di Arafah, dia bisa dapat tenda khusus di Mina, tapi dia hanya boleh pakai pakaian umroh, tidak boleh pakaian yang lain. Berbeda sama puasa. Ternyata untuk puasa kita dilarang menghabiskan waktu di masjid saja. Karena takwa tidak bisa diciptakan hanya berada dalam masjid seumur-umur hidup kita. Puasa, seorang tidak boleh menanggalkan jabatannya, seorang tidak boleh menanggalkan kedudukannya. Seorang anggota dewan harus tetap menjadi anggota dewan, seorang komisaris harus tetap jadi komisaris, seorang direktur tetap jadi direktur, seorang presiden tidak boleh berhenti jadi presiden, seorang ibu rumah tangga tidak boleh berhenti jadi ibu rumah tangga, seorang ayah tidak boleh berhenti jadi ayah, seorang ustadz tidak boleh berhenti jadi ustadz, anak harus tetap jadi anak, tapi tunjukkan takwamu di situ. Itu pelajarannya sebenarnya. Kenapa? Karena ruang di mana nafsu kita bergelora dan sulit terkendali adalah ruang di mana kita menjalankan fungsi kemanusiaan kita. Dan Allah mau di situ kelihatan kualitas takwa itu. Kalau cuma baca Quran, nenek-nenek tua juga bisa baca Quran. Kalau cuma rajin ke masjid, seorang kakek renta juga bisa rajin ke masjid. Tapi kalau bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya jabatan yang seharusnya dia melayani masyarakat. Bagaimana ketakwaan bisa kelihatan dari seorang penegak hukum? Itu saat dia memakai baju pakaian hukumnya. Jadi artinya jangan berhenti seorang jaksa menjadi seorang yang berpuasa, karena takwa dan puasanya seorang jaksa itu kelihatan. Ini kenapa Hiruman dulu. Jadi saya sebut bahasa jaksa ini. Kalau anggota dewan beliau pernah. Dan semuanya. Saya tidak boleh berhenti jadi suami, saya tidak boleh berhenti jadi anak, dimanapun posisi, karena Allah mau lihat ambil peran kemanusiaanmu di Ramadan ini dan tidak boleh berhenti. Aku cuma mau lihat takwamu di sini. Karena kalau di masjid maling juga bisa jadi orang soleh. Tapi kalau di luar masjid orang soleh juga bisa berubah jadi orang salah. Maka sebenarnya pertarungan membentuk kualitas ketakwaan itu hanya terjadi di wilayah fungsi-fungsi hidup kita. Jangan pernah memberhentikan. Cari makan, silakan cari makan, tapi tunjukkan kau orang bertakwa di saat kau cari makan. Apa lagi? Semuanya. Jadi jamaah yang mulia, persoalannya saya belum sampai bisa menerangkan kenapa rupanya ada apa dengan takwa. Takwa itu ternyata punya dua kekuatan. Dia bisa buat kita sukses dunia, dia bisa buat sukses akhirat. Quran menceritakan kalau saja pemerintah Republik Indonesia tahu rahasia butuhnya kita terhadap manusia bertakwa, saya yakin pemerintah ini akan menganggarkan APBN untuk mensukseskan Ramadan, karena Quran mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Artinya apa? Negeri ini akan menjadi negeri yang baik kalau dipenuhi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa yang dimaksud? Bukan orang yang tiap hari ada di masjid, tapi orang yang tiap hari selalu memberdayakan dirinya untuk akhirnya hanya melahirkan pekerjaan atau kualitas kerja yang high quality dalam hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan orang bertakwa. Saya pikir ini
Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi